Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Erawati Aryani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2021. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Banjar sebagai guru IPS. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 3 Banjar. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran IPS kali ini dilakukan di SMP Negeri 3 Banjar pada peserta didik kelas 8 semester 1 dengan materi Pluralitas Masyarakat Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, baik. Terlihat pada pagi hari ini semua wajah anak-anak sudah ceria dan nampak semangat sekali ya. Nah, itu Loviana, Ibu lihat sudah tersenyum, Ardi juga. Bagaimana suara Ibu sudah terdengar jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian Ibu mau tanya tentang keadaan jaringan di tempat kalian. Apakah aman? Aman, Bu. Ini jaringannya aman? Aman, Bu. Kemudian kuotanya apa cukup untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga cukup, Bu. Baik, anak-anak, semoga saja pada pagi hari ini kegiatan pembelajaran daring kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala jaringan maupun kuota anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, Ibu sudah pantau hari ini di Meet jumlah siswa yang hadir lengkap ya. Apakah kalian sudah mengisi tadi pagi daftar hadir yang ada di Google Classroom? Sudah, Bu. Anak-anak, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini ya, walaupun pandeminya belum juga berakhir, kemudian pasien COVID-nya ternyata terus saja meningkat ya. Jadi tidak lupa Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Ingat juga anak-anak bersemangat ya belajarnya meskipun kita harus belajar daring dari rumah. Apakah kalian sudah siap belajar anak-anak? Kami siap belajar dan semua sudah saya siapkan. Untuk paket juga sudah. Jangan lupa ya anak-anak ya, nih paketnya disiapkan. Kemudian kalau perlu alat tulisnya juga disiapkan. Nanti misalnya ada hal-hal penting, anak-anak boleh catat pada buku tulis yang anak-anak miliki. Baik anak-anak, mari kita sepakati bersama bahwa dalam pembelajaran daring ini kita harus sama-sama fokus ya. Kemudian harus aktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung agar aktivitas kita, terutama kalian, nanti akan dapat Ibu amati secara penuh di Meet ini. Kemudian kalian juga nanti bisa menekan tombol telapak tangan jika kalian ingin meminta izin anak-anak ataupun misalnya bertanya juga menanggapi jawaban dari temannya. Kemudian untuk mikrofon itu hanya boleh dihidupkan ketika kalian ingin berbicara. Setelah itu mohon dimatikan agar suara-suara bising yang tidak masuk ke dalam Meet. Bagaimana? Apakah bisa disepakati anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mari kita latihan fokus dulu ya. Lingkaran kecil, ayo ikuti anak-anak. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, tunjuk hidung. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu wajib dulu. Lagunya terkait dengan hari kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45. 45. Itulah kemerdekaan. Terima kasih anak-anak, semangat kalian luar biasa sekali. Namun sebelum
materi, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingatkah kalian minggu lalu kita belajar tentang apa, Ayu? Minggu lalu kita belajar tentang saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial, Bu. Ya, benar sekali Ayu ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan kuis word wall berikut ini. Ya, apakah sudah terlihat kuisnya, anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat saluran mobilitas itu apa saja? Saluran mobilitas sosial itu ada saluran pendidikan, saluran ekonomi, saluran politik, dan saluran organisasi profesi. Kemudian yang terakhir, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama terjadinya konflik, yang kedua gangguan psikologis, dan yang ketiga terjadinya kecemasan. Iya, ternyata jawabannya benar semua ya. Anak-anak, materi kita adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah dengan problem based learning. Nanti kegiatannya ada pembahasan materi, ada diskusi, ada presentasi, dan tanya jawab. Maka setelah itu diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pluralitas dengan benar, mengidentifikasi bentuk pluralitas masyarakat benar, kemudian analisis perbedaan kebudayaan dalam 3 wujud, peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia dengan benar. Yang kelima, menyajikan hasil analisis pluralitas masyarakat Indonesia dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah membuat laporan hasil analisis pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Untuk penilaian, dalam kegiatan ini ada 3 aspek yang dinilai sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian keterampilan yaitu dari kegiatan diskusi, yaitu tentang presentasi dan LKPD yang kalian buat nanti. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nanti selama pembelajaran ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu akan memperoleh nilai tambahan karena keaktifan kalian. Kemudian juga di akhir pembelajaran nanti akan ada soal evaluasi dalam bentuk Google formulir yang harus kalian jawab. Kemarin juga Ibu sudah kirimkan handout materi dan juga LKPD. Mungkin kalian sudah dapat membaca ya anak-anak ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa dengan cepat untuk memahami materi ini. Anak-anak, mungkin di antara kalian masih asik dengan kata pluralitas. Namun kan sudah dapat baca ya. Jadi pluralitas itu sama artinya dengan keberagaman. Jadi kita akan membahas keberagaman masyarakat Indonesia anak-anak. Dan semua sudah tahu bahwa hidup kita itu di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah masyarakat yang beragam, yang memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah kalian memiliki teman atau memiliki tetangga atau memiliki keluarga yang agamanya berbeda? Jika ada, coba disampaikan. Teman saya ada yang beragama Kristen, bibi saya beragama Islam. Kalau tetangga saya semuanya beragama Hindu, Bu. Nah, anak-anak, yang disampaikan oleh Agus Manik tadi itu adalah salah satu contoh pluralitas Indonesia atau keberagaman yang ada di masyarakat kita. Untuk membuka wawasan kita lebih dalam lagi tentang apa itu pluralitas, mari kita simak video ini. Apa yang terlintas di pikiran anak-anak tentang
tayangan video tersebut. Indonesia banyak memiliki suku bangsa dan juga tarian daerah yang beragam, Bu. Kemudian menurut Dika, Kalau menurut saya, selain suku bangsa dan tarian, Indonesia juga memiliki bahasa daerah dan juga budaya-budaya yang berbeda tiap daerahnya. bagus sekali ya anak-anak jawaban kalian ya. Ternyata kalian sudah menyimak video tersebut dengan jelas, di mana video tersebut sudah menggambarkan tentang bagaimana bangsa Indonesia serta keberagaman yang dimilikinya. Apakah ada apa anak-anak? Berarti pluralitas itu keragaman budaya ya, Bu? Bagus sekali ya pertanyaan Dian. Nah, pluralitas itu bisa disebut dengan keberagaman budaya atau disebut juga dengan multikultur. Namun ingat ya, keberagaman itu tidak hanya pada budaya saja. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Keragaman Indonesia yang lainnya ada pada Silakan, Loviana. keragaman agama dan suku bangsa, Bu. Terima kasih. Ibu mau dengar sekarang suaranya Agus Suryawan. Tadi Agus Suryawan diam saja. Apakah Agus Suryawan sedang sakit? Tidak, Bu. Kalau tidak, Agus jawab ya pertanyaannya Ibu. Dari semua yang sudah dijelaskan tadi, apa saja bentuk pluralitas itu Agus Suryawan? Bentuk pluralitas di Indonesia yaitu ada keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan juga pekerjaan. Iya, benar sekali ya. Siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Dan apa hubungannya dengan gambar ini? Ayo. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu yang pertama ada agama Hindu, agama Islam, Ya. Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Nah, gambar tersebut menunjukkan tempat suci dari berbagai agama. Hari sucinya dan cara berdoanya pun berbeda, Ibu. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya Amel ya. Coba Dika bantu Ibu untuk menyebutkan satu saja hari suci dari agama Islam yang Dika ketahui. Idul Fitri, Bu. Kemudian Dika, mengapa kita itu perlu tahu hari suci dari umat yang berbeda agama dengan kita? Agar kita tahu waktu mereka saat melakukan persembahyangan, sehingga kita tidak mengganggu saat mereka sedang melaksanakan upacara keagamaan. Iya, tepat sekali jawabannya Dika ya. Nah, kita perlu tahu ya anak-anak hari suci dari agama-agama lain agar tertanam dalam diri kita sikap saling menghargai antar umat beragama. Yang kita perlu perhatikan bersama adalah bagaimana kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain agar tercipta kerukunan umat beragama ya. Budaya daerah apa saja yang anak-anak pernah lihat di televisi atau di internet? Saya pernah menonton tari kecak di TV, Bu. Saya pernah nonton tari jaipong dan tari piring di YouTube, Bu. Siapa yang membuat kebudayaan itu anak-anak? Kebudayaan itu dibuat oleh manusia, Bu. Menurut JJ Hunigman, ada 3 wujud budaya di sana. Pertama adalah budaya gagasan atau sering disebut wujud ideal budaya. Jadi budaya ini dia tidak bisa diraba atau disentuh karena berbentuk kumpulan ide-ide atau gagasan, norma ataupun juga peraturan. Kalian bungkukkan badan, permisi nek, permisi Pak mau lewat, atau kalau bahasa Bali sering bilang apa? Tabe, ya. Budaya aktivitas atau tindakan. Jadi kebudayaan ini adalah aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Nah, budaya ini bisa diamati, bisa dan juga kalian dokumentasikan. Contohnya di Bali itu ada melasti ya. Kalau setiap mau menjelang Nyepi pasti ada melasti. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi, hanya terbatas sekali kalau melastinya ya. Kemudian yang ketiga ada budaya dalam artefak atau karya. Nah, kebudayaan ini bentuknya terlihat nyata, bisa diraba, anak-anak bisa disentuh. Contohnya rumah gadang, candi, kerajinan di tiap-tiap daerah. Coba diperhatikan ya, Indonesia itu memiliki 300 kelompok suku. Wah, banyak sekali kelompok sukunya ya. Kemudian
menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air. Nah, suku apa saja yang anak-anak ketahui? Yang saya ketahui ada suku Bali, Silakan, suku Risma. Batak, Minang, Dayak, dan Papua, Bu. Jadi benar sekali ya jawabannya Risma ya. Di antara 300 kelompok suku itu kira-kira suku apa yang paling besar populasinya? Suku Jawa, Bu. Benar sekali ya, suku Jawa adalah suku yang populasinya paling besar di Indonesia. Anak-anak, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perbedaan pekerjaan. Ibu mau tanya dulu sekarang. Kalau Heni, orang tuanya bekerja sebagai apa? Pegawai villa. Kalau Dika, Buruh tani, Bu. kalau Dewi, Bengkel, Bu. nah, anak-anak, dari semua yang anak-anak jawab tadi terlihat jelas ya bahwa banyak sekali ada jenis pekerjaan yang ada antara satu orang dengan orang yang lain pekerjaannya tidak sama ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu buruk anak-anak, asal pekerjaan itu halal, dapat rezeki yang halal. Semua pekerjaan itu dapat satu dengan yang lain. Nah, tidak ada pekerjaan sebagai petani. Bagaimana nasib kita, anak-anak? Jadi kita tidak bisa Ya. makan jika tidak ada petani, Bu. Kita akan kesulitan mendapatkan beras, sayuran, dan buah-buahan yang lainnya. Iya, betul sekali jawabannya Amel ya. Sebelum lanjut ke kegiatan diskusi, apakah ada pertanyaan? Kenapa kebudayaan, suku, dan agama di masing-masing daerah itu berbeda? Siapa yang mau menanggapi? Menurut saya, perbedaan pada masing-masing daerah terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakatnya. Kemudian siapa lagi yang ingin menanggapi? Kalau menurut saya, Bu, perbedaan Iya. terjadi karena kita negara kepulauan. Jadi, dulu itu transportasinya sangat sulit. Jadi, masyarakat menciptakan kebudayaannya masing-masing. Dua jawaban kalian itu bagus sekali ya. Namun ada hal yang perlu ditambahkan lagi seperti faktor perbedaan iklim di tiap daerah juga dapat menentukan kesuburan tanah. Hal ini dapat pula menyebabkan terjadinya perbedaan pekerjaan, kemudian kebiasaan sehari-hari dan tempat tinggal atau rumah yang didirikan di daerah-daerah yang lain juga berbeda-beda. Kemudian ada juga sejarah anak-anak di budaya suku agama yang beda-beda itu disebabkan oleh faktor sejarah karena kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi karena persebaran kedatangan nenek moyang inilah yang menyebabkan kita masih mengikuti budaya atau warisan leluhur nenek moyang sampai sekarang. Bagaimana, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Jadi anak-anak silahkan amati LKPD kalian baik-baik ya. Kemudian petunjuk dan soalnya dibaca juga baik-baik, sudah jelas di sana. Nah, ini tugas kelompok 1 itu mengidentifikasi agama. Kemudian untuk kelompok 2 menganalisis wujud budaya. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok 3 tentang sikap yang kita lakukan untuk menjaga perbedaan suku. Soal yang keempat akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap kelompok dapat 2 tugas diskusi. Nah, anak-anak, kelompoknya sudah Ibu bagi ya, terdiri dari 4, bisa juga sampai 5 orang. Kalian bisa diskusi melalui WA grup kelompok masing-masing. Silahkan buka kembali LKPD untuk melihat soal. Kemudian jika ada permasalahan atau ada pertanyaan saat berdiskusi, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Waktu kalian 30 menit, 15 menit kalian gunakan untuk berdiskusi bersama teman di WA. Kemudian 15 menit kalian gunakan untuk presentasi hasil diskusi kalian. Waktu sepenuhnya Ibu serahkan kepada kalian. Silahkan dimulai untuk berdiskusi. Anak-anak bisa matikan kamera terlebih dahulu selama 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian setelah itu kita kembali presentasi di Meet ini. Silahkan anak-anak berdiskusi. Nanti anak-anak selama Meet ini berlangsung, selama kalian berdiskusi, jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di Meet ini supaya semua temannya mendengar. Bu, izin bertanya, Iya. apakah untuk hari
suci harus ditulis semuanya, Bu. Misalnya agama Hindu kan banyak sekali memiliki hari suci. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Oke, ini dari kelompok 1 ya, Ardia? Ya, Bu. Untuk kelompok 1, jadi hari sucinya itu buat hari suci yang diakui oleh pemerintah kita untuk libur nasional. Jadi yang sudah diakui ya. Kalau hari suci agama Hindu itu kan banyak sekali, jadi tidak semuanya diakui secara nasional. Seperti itu, Ardia. Sudah jelas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, anak-anak Ibu amati di WA Group ya, karena Ibu sudah ikut bergabung di sana, ternyata sudah aktif semua ya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Kelompok 2 lagi sedikit. Kelompok 1 sudah selesai, Bu, tapi masih koreksi. Oke, silakan dilanjutkan. Waktu kalian tinggal 5 menit ya. Baik, anak-anak, waktunya sudah berakhir. Apakah kalian semua sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, tadi. Bu. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kami dari kelompok 1, gambar pertama itu adalah gambar agama Hindu, tempat ibadahnya pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Gambar yang kedua itu agama Islam, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya Idul Fitri. Gambar yang ketiga itu ada Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, hari besarnya Natal dan Paskah. Gambar keempat itu Kristen Katolik, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, hari besarnya Natal dan Paskah. Gambar yang kelima itu Buddha, tempat ibadahnya wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya Waisak. Gambar yang keenam itu agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng, kitab sucinya Sisujing, hari besarnya Imlek. Ada yang mau menanggapi? Untuk hari besar agama Islam yang diakui libur nasional selain Idul Fitri, ada juga Idul Adha dan Isra Miraj, Bu. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau menanggapi? Kami kelompok 3 juga ingin memberikan masukan. Untuk agama Hindu sebenarnya banyak sekali memiliki hari raya besar. Namun yang diakui libur nasional hanyalah hari raya Nyepi. Kemudian untuk umat Kristiani juga merayakan hari rayanya yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Bagus sekali ya semua jawaban anak. Jadi ada yang menanggapi, ada juga yang memberi masukan. Namun di sini Ibu hanya ingin memberi tambahan sedikit saja ya, karena hanya kurang sedikit saja. Jadi terkait dengan hari suci agama Islam itu ada satu yang kelupaan yang belum disebutkan, yaitu adalah tahun baru Hijriah. Jadi itu juga termasuk hari besarnya agama Islam. Kita lanjut ke diskusi yang kedua. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk gambar Pancasila dan budaya salin pada orang tua termasuk kewujud budaya gagasan, karena budaya yang dihasilkan bersifat abstrak, tidak terbentuk benda yang bisa diraba. Gambar 3, 4, dan 6 termasuk wujud budaya aktivitas, karena di sana ada aktivitas manusia seperti ngaben, tari reog, dan mengarah ogoh-ogoh. Untuk wujud budaya berupa artefak itu dapat dilihat pada gambar nomor 2, 7, dan 9. Ada gambar candi, gambar hasil kerajinan, dan juga keris, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya, Meta. Ada yang mau menambahkan lagi? Udah pas jawabannya sama dengan kelompok 2, Bu. Mungkin yang perlu ditambah tentang wujud budaya artefak. Budaya ini adalah budaya yang sifatnya paling nyata dibandingkan dengan kebudayaan yang lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Menurut kelompok 3 juga sudah pas, Bu. Mungkin hanya perlu adanya penekanan pada budaya aktivitas atau tindakan saja. Jadi, budaya aktivitas itu adalah budaya yang berdasarkan adat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Nah, baik sekali ya. Untuk diskusi yang kedua, ternyata semua jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 benar sekali ya. Jadi, untuk tambah dari Ibu,
mungkin hanya pada penekanan saja ya, bahwa budaya yang ada, baik itu wujudnya gagasan, tindakan, dan juga karya, sampai sekarang ini mengangkat menjadi budaya yang kita tinggi. Itu adalah budaya nenek. Jadi kita perlu menjaga baik-baik budaya itu, jangan sampai merusak ataupun menodai budaya daerah dan budaya nasional kita. Nah, kita lanjut ke diskusi yang ketiga. Menurut kelompok 3, sikap yang kita lakukan untuk menjaga di masyarakat adalah dengan cara saling menghormati dan tidak membedakan dalam berteman meski kita beda suku. Itu saja, Bu. Kalau menurut kelompok 1, Bu, untuk menjaga keberagamaan suku bangsa yang ada bisa dilakukan dengan cara menjunjung toleransi, karena kita tahu ada perbedaan perilaku masing-masing suku. Sekian, Bu, terima kasih. Silakan. Kelompok 2, sikap kita agar keberagaman suku dapat terjaga sangat baik adalah saling menghargai perbedaan dan juga tidak boleh mengejek antara suku yang satu dengan yang lainnya, Bu. Anak-anak, untuk diskusi yang ketiga itu sudah bagus ya jawaban kalian ya. Nah, sikap dan cara yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman yang ada itu adalah dengan cara menanamkan dalam diri. Meskipun ada perbedaan agama, suku, budaya, dan juga pekerjaan, namun harus ingat kita adalah satu bangsa Indonesia. Kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke diskusi yang terakhir. Silahkan kelompok 1. Menurut kami, kelompok 1, peran dan fungsi kebudayaan adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Budaya atau hasil budaya yang ada di Indonesia, baik itu dalam bentuk tarian atau adat istiadat di setiap daerah Indonesia, akan dapat memikat para turis untuk mengunjunginya sehingga mendatangkan pendapatan besar bagi negara kita. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 setuju dengan kelompok 1, Bu. Selain sebagai daya tarik bangsa asing, tapi kami mau menambahi sedikit, yaitu dengan adanya kebudayaan dalam lingkungan masyarakat, maka akan dapat menjadikan kebudayaan itu sebagai ciri identitas bangsa kita, Bu, yang dikenal dengan kebudayaan nasional. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kalau kelompok 3, bagaimana? Kalau menurut kelompok 3, kebudayaan akan dapat menjadi pegangan dalam bertindak dan berperilaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Kebudayaan juga sebagai pegangan hidup masyarakat agar manusia selalu mematuhi aturan sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Bagus sekali ya. Semua jawabannya sudah pas. Nah, untuk peran dan fungsi keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia ya, tanpa adanya perbedaan manusia, tidak mungkin kita tahu bagaimana caranya bersikap untuk menghargai atau bertoleransi terhadap orang lain. Dan pula halnya yang menyangkut keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, setiap suku itu mempunyai budaya yang berbeda yang harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, anak-anak, kegiatan diskusi kita sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah pandai untuk menyampaikan pendapat. Dari semua yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari saya adalah Indonesia itu adalah negara yang multikultur dan banyak memiliki kekayaan daerahnya masing-masing. Kesimpulannya adalah pluralitas masyarakat Indonesia bisa menjadi kekayaan bangsa kita, asal kita bisa saling menghargai perbedaan. Terima kasih, Bu. Tepat sekali ya yang disampaikan oleh Dewi dan Loviana. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, banyak suku, banyak agama, kebudayaan daerah juga beragam, dan ada juga beragam profesi yang digeluti oleh masyarakat Indonesia, dan kesemuanya itu menjadi satu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari materi hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Semangat, Bu. Anak-anak
Silahkan isi saran, kemudian isi masukan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak tulis pada papan digital Jamboard yang sudah Ibu kirimkan di WA. Silahkan anak-anak tulis ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah untuk dimengerti. Ada yang mengatakan sangat menyenangkan, ada yang semua menyenangkan, sangat mudah dipahami. Kemudian ada yang juga mengatakan sangat seru. Oke, bagus sekali ya anak-anak ya. Terima kasih atas saran dan masukannya ya. Mungkin kedepannya pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Anak-anak, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada hal bermakna yang anak-anak dapatkan? Silakan. Hal bermakna dari pembelajaran hari ini, kita harus saling menghormati antar umat beragama, saling menghargai adat dan budaya agar selalu tercipta kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Iya, terima kasih Amel. Kemudian Dika, hal bermakna apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Hal bermaknanya adalah kita tidak boleh membedakan teman yang berbeda agama, serta budaya, agar kita banyak punya teman, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa mendapatkan hal bermakna dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir kegiatan kita. Nah, di sini ada soal Google Form. Ibu memiliki soal untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Silahkan kalian buka classroom kalian. Di sana ada 10 soal yang ada di Google Formulir. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, anak-anak terlihat ada yang dapat 80, yang dapat 70, enggak apa-apa ya, walaupun nilainya kecil tapi sudah masuk nilai KKM ya, nanti pelajari lagi dengan lebih baik lagi materinya. Ada yang dapat 90 juga atas nama Risma, dan ada yang dapat 100 ya, Amel ya. Nah, bagus sekali nilai anak-anak semuanya. Anak-anak, untuk materi berikutnya, anak-anak bisa pelajari tentang konflik sosial. Jadi, silahkan baca baik-baik materinya untuk mempersiapkan materi kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Kita berdoa dulu untuk mengucap rasa syukur sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun kalian harus belajar dalam jaringan seperti ini. Tetap happy dan tetap selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Om Santi. Iya, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu.